kali ini. Karena ingat ini menentukan siapa yang akan berada di zona merah. Papan tengah. Dan bahkan ini merombak kembali klasemen yang sudah ada sampai saat ini. Dan mereka menentukan karena Nolan di Spectral Anavel. Mereka tidak mau. Backline mereka apalagi Aboy. Salah satu player yang sangat kuat dengan permainan Novaria yang kemarin sempat ter-shutdown. Dan tidak bahkan dikasih kesempatan untuk bermain, Lip. Jujur gue agak kaget sih Nolan bandnya ini. Karena gue berpikir, Ray, dia siap untuk nge-trade Nolan dengan apapun bahkan. Ya kita tahu Ray lah, dengan assassin gameplay yang kita tahu dari awal juga, itu udah ngeri banget. Ya, apakah ini akan menjadi sinyal bahwa Ray akan bermain dengan hero-hero utility? Apalagi Haritnya sudah di-ban, jadi udah pasti ini lumayan membuka potensi untuk hero-hero yang sangat-sangat nabrak di early game. Di-deny begitu saja Haritnya, biar gold lane dari Branch-nya juga nggak benar-benar owning the game. Apalagi terutama di early game sama mid game. Oke, dan biasanya masih ada Joy juga, tapi setelah dapetin perubahan, Joy tidak punya immune crowd control lagi, hanya imun terhadap efek slow. Mungkin sekarang bisa dilepaskan juga, belum tentu jadi opsi ban. Nah, kalau ngomongin hero utility, Fredrin sebenarnya masih oke banget kan untuk trade dari banget. Objektifnya dan invent jungle di awal. Tapi ya, apakah mereka memperebutkan Roger untuk saat ini? Atau malah mereka nge-ban Fredrinnya di sini, maksain Geek Farm untuk dapetin Baxia, lalu EVOS Glory yang bakal bawain Alpha-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri, Alpha itu bakal nyaman banget kalau match up-nya lawan Baxia. Tapi ternyata Novaria yang di-ban, menutup hero untuk Aboy dan Nathan. First pick. Ya, the main karakter Mobile Legends Bang Bang kita tahu sendiri. Sang penjelajah waktu memang sangat-sangat lagi diuntungkan. Karena magic itemnya dinaikin, tapi item magic defense-nya bener-bener rata-rata dikurangin. Wah, tapi ini ngelepas Angela dong yang rata-rata. Orang tuh pada nge-ban Angelanya EVOS loh. Yes, benar banget. Apalagi kita tahu dengan kombinasi dari pas Branch-nya yang sangat-sangat kuat. Iya kan? Cuma untuk saat ini bukan tanpa alasan mereka melepaskan Angela. Karena kita tahu burst apa yang tidak bisa dipegang oleh seorang Nathan. Siapa yang nggak bisa dihabisin dari segi backline, bahkan main front to back dengan Nathan di sisi dari Geek. Itu possibility untuk ditumbanginnya dalam head to head front to back ya. Sulit. Langsung, gak Angela ternyata. Oh, mereka nggak mau buru-buru buat ambil Angela kayaknya. Karena kalau misalkan ambil Angela di fase pick atas kayak gini, Esmeralda bakal terbuka. Esmeralda juga baru dapetin buff secara status. Dan kalau ngomongin item, kayaknya Esmeralda di XP lane sekarang juga mungkin itemnya lebih ke hybrid. Jadi magic damage-nya ada, item defense-nya juga mumpuni. Sehingga mungkin EVOS Glory juga nggak mau buru-buru untuk mengamankan Angelanya. Gue cukup setuju sih sama Esmeralda yang sekarang mungkin bisa masuk ya ke dalam pool hero yang cukup happening. Ya hybridnya itu loh yang bikin karena magicnya sakit dan dia menang dari mobilitas. Betul. Movement speednya itu cepet banget, rata-rata pakai Bloom Support dan langsung ngambil Vexana. Baxia. Oh, Vexana dan Baxia. Berarti tandanya kali ini mereka sudah mempersiapkan early game mereka untuk sosok seorang Kadera. Dan bahkan permainan front to back udah terlihat sangat jelas dari sisi kubu Gifam yang mereka akan siapkan. Dan yang justru aku mengkhawatirkan adalah roamer dari Gifam ini mau nggak mau bahwa dia juga harus bermain cukup agresif. Ya, ini exportnya by the way kebuka tadi aku baru mau sempat salah. Karena tidak di-ban juga. Dan memang ini menjadi salah satu hal yang cukup positif bagi Fluffy sendiri. Karena lawannya adalah Baxia. Dan Bran sangat senang. Dia nggak perlu untuk buru-buru pick gold lane di atas. Terus exportnya Fluffy juga dapat. Ini udah benar-benar jadi draft yang cukup nyaman yang diberikan sama coach Stretch D. Ya, apalagi habis ini adalah pilihan untuk EVOS. Chance untuk EVOS mendapatkan gold lane mereka. Mungkin mereka sadar kalau exportnya nggak diambil di 3, phase kedua band akan dibuang langsung Setuju. sama Geek. Jadi dia ngambil dulu exportnya dan sementara untuk gold laner masih terbuka bebas banget sekarang. Dia mau main range dari jauh juga masih ada Ixia. Atau kalau dia mau main high mobility cloud masih open. Ya, Ben Pakito Ben yang paling bijak buat sekarang biar exportnya tetap punya Viraga Armor. Franco Ben Respect. ngedinai untuk sebuah pick off yang akan dijalankan. Apalagi di sini Dreams juga masih ada Kaja. Masih terlalu banyak sebenarnya hero untuk Dreams. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti Dreams malah ambil Angela di fase pick yang keempat. Iya, tapi ada komen juga nih dari Stratgy. Tetaplah tersenyum selagi diremehkan dan jadikan itu motivasi untuk bangkit. Oke. Nah, itu yang aku suka juga dari G. Karena kan aku dari dulu juga udah kenal sama G dan di belakang waktu ketemu setelah dia ngelihat penilaian 11/100ku, itu dia bilang, kalau bisa terusin kayak gini kata dia bilang. Oh gitu. Dia tuh mungkin ngerasa kalau misalkan playernya lebih termotivasi. Benar. Dengan cara seperti itu. Lebih semangat jadi. Karena mungkin poin positifnya di situ. Karena gini, memang ada beberapa tipe orang yang dia semakin kebakar kalau dia direndahkan. Nah, ada beberapa orang tuh yang seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang semakin direndahkan, mentalnya semakin bergoyang.
Tapi untuk di MPL Indonesia, sekelas MPL nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Di sini udah bukan tentang mekanik, ini juga tentang mentality bro. Benar, banyak banget lah ya. Banyak hal yang diperlukan untuk menjadi juara juga maksudnya untuk di MPL. Makanya season kemarin, M-Series kemarin, bomba mentality. Hikit bomba. Yes. Bomba. Itu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, lagi-lagi mental. Underrated, Iya. kuda hitam. Nggak ada yang lirik, tapi ternyata mereka berhasil untuk melangkah lebih jauh. Tapi kembali lagi ke fase pick yang keempat. Kalau misalkan mereka mengamankan pick I've been untuk waiting for too long. ya bot lane sekarang, ini adalah pick yang bagus banget. Kari yang tentunya bisa dikombo dengan Kaja. Itu dia. Jadi membuka potensi untuk last pick untuk Dreams ini luas banget. Kalau seandainya nanti teman-teman dari Geek Farm bermain dengan metode yang akan menuju kepada teamfight besar, Kaja bisa menjadi salah satu pematahan untuk setup tersebut. Contohnya di sini ada Angela juga. Atau kalau memang mau pick off, Chow juga masih bisa sih, Be. Ya, Chow juga Dreams main. Enak banget ini, carry picknya bagus banget. Tapi ya kalau ngomongin soal Geek, kemarin tuh lagi S-test banget nih. Kalau Estes sih aku nggak tahu kenapa di sini karena Baxia ya. Angela kayaknya lebih bagus. Aku lebih Lebih nyambung juga di sini posisinya, dan kalau kita ngomongin soal XP lane-nya banyak yang bisa burst gitu loh. Kalau misalkan di sini dibutuhkan kayak lapu-lapu juga menurutku fine-fine aja. Tapi ternyata mereka bermain dengan Selena. Ruby dan Selena. Mereka bermain dengan Roamer Damage. Yang menandakan kalau misalkan EVOS Glory di sini malah bisa bermain dengan Angelanya. Wow, Angel dari Selena tanpa Novaria. Ya kita tahu Baloi juga lah ya dengan Selenanya yang cukup ikonik. Tapi ini source magicalnya terlalu banyak gak sih, Ben? 4 magic damage, termasuk Baxia juga. Dan hanya mengandalkan Ruby. Yang nantinya biasanya kalau kita ngomongin look, dia itu bakal bermain dengan War Axe, si Halberd, dan juga Hunter Strike. Jadi full item physical attack. Oke. Tinggal di Dreams. Minotaur. Oke, dia jadi team fight ya, Ya team hero fight favor, besar. pokoknya hero favor. Karena mau gimana pun kalau kita berbicara adanya Selena, itu kan damage-nya bakal burst banget dan dire hit. Jangan Dire lupakan hit. itu. Ya, itu bakal patah semua dengan efek favor, belum lagi ntar kalau ada foto kan. Ngomong-ngomong foto dan favor, aku tadi malah kepikiran kalau Dreams bakal bawain Lolita, itu possible banget. Saya udah lihat Pak. Bisa Iya. Saya Lolita udah- dengan favor kan. Saya udah lihat Lolita dengan favor Anda. Itu ngaco sih, serius itu Itu ngaco ngaco banget. karena dia bisa spammingan. Iya. Enak. Hasil dari MPL Dead season 10 alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, lu kapan Ji? Ais. Hah? Sorry. Doain biar lancar, Iya, sehat sorry. selalu. Itu untuk ibu nonton dan MPL balita. sejak bayi. Bener. Sejak di kandungan udah nonton MPL. Itu Makanya. berarti dia dari bayi udah dengerin suara gue tuh. Wah, gue ngerinya sawan sih Ji. Wah, tapi menarik banget dari Banyak draftnya cerita juga. di MPL. Kelihatan dan masih tank jungle sepertinya. Oke, tapi ini adalah pertempuran zona merah papan tengah. Mampukah King Fan The Kingslayer memecahkan 100% win rate atau bahkan EVOS Glory yang harus tercabi-cabi. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the lane of down. Oke, ini cukup menarik juga karena dari awal pun kalau ngomongin soal mid lane, ini mid lane-nya kuat banget dari EVOS, siap banget untuk tempur juga. Dia bawa Valentina dan kedua jungle tank. Ya kalau ngomongin farming, Baxia mungkin lebih unggul sedikit ya, nggak jauh-jauh banget. Nah, yang seru nanti adalah di objektif turtle pertama nih. Iya, tapi Valentina pick ini menurutku sangat-sangat menarik sekali ya. Apalagi dengan membawakan Purify. Untuk targetnya Eternal Guard mungkin akan jadi opsi yang paling bagus buat Klaukun. Karena dengan teamfight yang mungkin bisa dijalankan dengan Eternal Guard, seenggaknya nanti akan ada mata yang bisa mengikuti bagaimana arah dari Baloyski untuk arrow-nya bisa dipatahkan. Ya, dan ini prioritas loh, Be. Valentina diambil langsung di 2 pit awal. Iya, udah pasti. Mereka nggak mau kalah match up, mereka nggak mau kalau seandainya Valentina ini bakal di tangan dari Aboy. Apalagi di sini Klaukun juga membawakan Wilderness Blessing, nggak mau kalah dari rotasi juga. Kita tahu lah Minotaur ini akan sangat fungsional untuk XP lane dan juga gold lane ketika nantinya dia dibantu dengan mid laner yang clearnya cepat. Buset, Brans pakai Oke, master Frans, assassin. lihat kali ini Purify triggernya masih ditahan begitu saja karena dia tahu Dreams di sana, jadi tidak mungkin bisa di pick off dengan instantly. Dan ditambah dengan basic command emblem dari Brans, dia bakal lebih survive di laning phase dan gak perlu bikin Thunderbelt, dia bisa full damage kalau misalkan bawa basic command emblem kayak gini. Bahkan pakai Fearless ya, dia sadar kalau Selena ini ancaman. Dan itu bakal lumayan banget nih untuk nambahin defense. Kalau misalkan dari early game, Tough Boots jadi pilihan untuk Klaukun. Udah pastilah ya lawannya Selena. Harus dikurangin tuh yang namanya efek CC dengan efek resilience. Jadi mau nggak mau, daripada nanti kena arrow dalam jarak yang paling maksimal dan itu efek stunnya lama, mendingan kurangin dengan efek Tough Boots. Oke, tapi di area top lane sudah mulai bergerak juga nih. Dari Annabelle udah muncul dan lihat mid. Oke, damage yang tidak cukup udah dipastikan untuk bisa menumbangkan seorang Minotaur dari Dreams. Tapi nampaknya ini akan menjadi kesempatan yang cukup luar biasa Buset. untuk Baloyski melakukan sedikit
trigger poking dan membuat seorang Dream sulit untuk masuk ke dalam pit lord. Cuma problemnya saat ini bukan hanya di situ aja. Gimana caranya para pasukan dari tim Geek Farm mereka sadar Fluffy ini menyala apinya bosku. Dan bakal disadarkan adanya Armor Pendant. Wabuk combo cover, not beragam armor for this time. Para pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur ke arah belakang. Karena Dreams belum berada di level 4 dan belum bisa untuk melakukan sedikit cover terhadap pit lord. Lihat, dia tidak punya Minion Fury. Dan mereka masih coba untuk memaksakan mendapatkan sosok dari Turtle. Anafel akhirnya berhasil menyamakan dan bahkan Retribution from Anafel berhasil mendapatkan posisi dan Dreams still survive di arah top lane. Dengan adanya flicker yang diberikan dan bahkan men-trigger sosok dari seluruh lasin sanitinya for nothing. Tidak cukup Piraga Armor, tidak cukup damage di depan sana. Terlalu cepat nampaknya teamfight yang begitu chaos terasa tadi di arah Turtle. Menang level bukan menjadi jawaban juga nih untuk Ray di Battle Retribution. Iya, udah pasti yang namanya Fredrin bakal lebih punya keuntungan. Karena hampir semua utility dari skillsnya sangat menguntungkan untuk mengadu Retribution. Apalagi ketika ada di Turtle. With EVOS berhasil mendapatkan seluruh voting dari para caster. Oh my god. Lihat performa EVOS membuat para caster berubah pandangan menuju ke arah EVOS. All voting untuk EVOS. Wow, walaupun ada berbeda 2-1 dan 2-0-nya ya. Tapi masih satu suara juga untuk EVOS. Dan ya balik lagi untuk match up dari laning. Kari dari Brans ini gak gampang banget ditumbangin dan rotasi balai belum ke arah bawah yang terlalu over ya. Iya, dia kayaknya lebih fokus untuk menuju ke mid lane-nya dulu. Dia nggak mau bikin Dreams-nya bisa nge-cover ketika adanya teamfight objektif. Karena kita tahu Minion Fury di sini bakal powerful banget. Nggak ada Purify soalnya dari Geek Farm. Mereka berfokus dengan flicker, mereka berfokus dengan play offensive. Makanya nggak heran di sini Baloyski akan terus mengganggu Dreams dalam perjalanan rotasinya dia dari mid lane ke bottom lane. Tapi cara main Baloyski juga bagus banget sih. Dia bikin Dreams-nya bener-bener susah ya. Walaupun ada heal, tapi kayak nggak nutup gitu loh. Selalu ada trap yang kena. Dan bahkan heal-nya itu dipakai buat dia. Heal-nya selalu dipakai buat Dreams-nya. Jatuhnya screening sih. Iya. Dan bahkan bisa kita lihat di sini. Brans juga masih dalam kondisi baik-baik saja dalam kondisi saat ini ya. Brans yang bahkan bisa memenangkan laning-nya. Dan bahkan rotasi yang dilakukan dari sosok Ray di arah mid lane juga tidak terlalu berimpact dan tidak berhasil melakukan apapun dan bahkan menunjukkan di mana posisi dia. Wah, bottom lane Dreams-nya udah mulai sekarat dan clear mid yang cepat. Ini membuat dari Geek harusnya dia bisa rotate dan bisa gerak lebih dulu. Oh, Cadera lebih memilih recall. Kayaknya dia bakal berfokus ke top lane untuk melakukan clear juga. Farming di tempat jauh. Oh, emang pendek keluarkan. Ternyata di sana Minion Fury berhasil mendapatkan satu star saja Retribution. Anafel kembali berhasil mendapatkannya. Ray gagal untuk mendapatkan Turtle untuk kedua kalinya. The power of battle Retribution. Kali ini dimenangkan Anafel. Kalau misalnya kondisi saat ini perfect Turtle didapatkan oleh Anafel, ini berimpact di arah gold laner-nya. Tapi ini agak jarang ya, sampai menit 5 loh. Belum ada kill sama sekali. Selenanya masih belum dapetin hasil dan lihat Fluffy-nya di Kronok pun dia akan coba. Sedikit terpressure di arah top lane. Piraga Armor yang tidak cukup lama untuk bisa menahan dirinya. Dengan Last Sanity tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka bakal coba menangkap seorang Baloyski. Terbelakang di sana dengan Town tapi nampaknya first blood akhirnya pecah telur. Fluffy berhasil mendapatkannya di arah top lane atas Baloyski. Meanwhile, informasi dilakukan. Mereka yang mendapatkan lagi Cadera. Cadera di sana Entropy yang masih terlalu jauh dan bahkan sulit untuk didapatkan sekalipun dengan ada Dreams di arah top lane. Wah, ini pencurian jungle juga udah kerasa banget sama-sama di level 8. Walaupun memang Turtle didapetin sama EVOS, tapi level dari Ray juga gak kalah nih. Iya, tapi kalau buat sekarang melihat Anafel dengan first itemnya, tadi dia selesai dengan Raden Armor. Memang kita tahu semua status dari item defense itu dikurangi. Tapi pertumbuhannya, growth-nya, magic defense-nya itu ditingkatkan. Dan standarnya 4 sekarang. Tapi teamfight kembali berlanjut. Last Sanity dikeluarkan. Tidak terlalu berimpact untuk Ray saat ini. Masih terlalu kuat, bahkan barometer dari api yang dikeluarkan seorang Fluffy juga masih belum maksimal. Oke, balik lagi ke perhitungan ya. Dimana setiap level ini Fredrin bakal dapetin 4 magic defense. Dan kalau misalkan udah ada di level 15, berarti dia mendapatkan 14 kali peningkatan untuk growth magic defense-nya. Dengan 4 magic damage resource dari Geek Farm dan tambahan 56 magic defense ditambah lagi dengan Radiant Armor, menurutku bukan hal yang mustahil Anafel di late game-nya nanti, di level 15-nya nanti akan menjadi garda terdepan bagi EVOS Glory. Oke, tapi nampaknya Cadera terperangkap di sana dan bahkan hilang. Dia tidak mendeteksi keberadaan dari Anafel dan bahkan Minion Fury mencoba untuk menutup di arah bottom lane. Teamfight pun terjadi, Lane still survive. Wow. Luka memaksakan mendapatkan satu orang Dream dan tampaknya itu tidak cukup.
Karena bahkan Flicker masih membuat Dream selamat dan hidup sampai saat ini. Bahkan kalau Teamfight dilanjutkan kembali, ini menjadi kerugian untuk Geekfam. Lihat, mereka tidak ada Kadera, mereka tidak ada crowd control, mereka tidak punya Tabrak. badan. Dan bahkan dari EVOS Glory ingin menabrak para pasukan dari tim Geekfam. Wah, ini keuntungan berganda yang bisa didapatkan juga karena Fluffy lumayan bebas tadi dari top lane sampai ke mid lane serta Turtle sekarang langsung di setup lagi dan mungkin bisa jadi free. Ini yang bakal rugi adalah dari teman-teman Geekfam-nya karena mereka dari keadaan 4 lawan 3 aja mereka nggak dapetin satupun. Keluar Flicker, keluar banyak banget resource, ultimate semuanya bahkan utility yang ada. Jadi tambah lagi dengan Turtle, perfect Turtle yang sekarang membuat EVOS Glory untung seangka 3.000 pun kayaknya possible untuk 1 menit ke depan. Yes, dan bahkan ini yang sudah aku bilang ke Profesor KB, kalau misalnya Perfect Turtle didapatkan oleh EVOS Glory, ini bahayanya di arah Kadera. Karena Kadera akan langsung berhadapan dengan sosok seorang Brans yang udah punya duit yang sangat banyak. Dan bahkan di depan sana mereka mencoba untuk menangkap Aloy Skill. Hilang itu saja instant pick up. I'm offended-nya miss, tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kembali lagi kerugian dan bahkan 3.000 gold limb. Ya ini kelihatan banget sih dari map controlnya juga dipegang banget sama EVOS Glory. Bahkan untuk ke jungle geek-nya sendiri mereka tuh harus bawa 2-3 orang. Mereka nggak boleh lagi sendirian jalan. Dan kali ini EVOS Glory benar-benar gak ada yang sendirian. Karena siapapun yang sendirian pasti bakal dimakan sama Baloyski dan juga Ray. Efek dari ganking yang begitu menyakitkan ketika kita berbicara soal Abyssal Arrow dan juga Baxia Shield Dynasty. Itu efek stunnya lama banget. Makanya EVOS Glory gak boleh sendirian di sini posisinya. Alright. Dan bahkan lihat Fluffy kembali mencoba untuk memberikan distraction di arah jungle untuk memperlambat sedikit pergerakan dan Kadera. Entropy. Masih ada Flicker ke arah belakang membuat seorang Annabelle kali ini terperangkap. Tapi dengan Fury sampai Devon this time. Dan bahkan Ray yang termakan bersama dengan Luke. Damage yang sangat besar dari Brans tidak bisa dibendung lagi. 3 player dari para pasukan tim Geekfam hilang. Lihat, 3 player dimakan, ditelan bulat-bulat. Ingat, ini carry. Ini carry Profesor dan juga Lim. Ini 3 ditukar 1 dan sangat-sangat gak bagus untuk teman-teman dari Geekfam. Bawahnya dapat juga masalah ini, turret bawahnya udah hilang. Iya, ya ini kayak kalau teamfight-nya dilanjutkan terus sama Geekfam dan Geekfam-nya terpicu untuk memasakkan teamfight. Ini kayaknya EVOS Glory bakal untung banget, apalagi udah menyentuh ke angka 5.000 sampai dengan 6.000 gold sekarang. Yes, dan ini tidak dikasih teamfight front to back. Ini semuanya selalu dipecah teamfight menjadi 2 bagian. Kadera selalu nggak punya spot, Kadera selalu nggak punya badan. Nggak ada tembakan yang bisa dideliver dengan maksimal oleh seorang Kadera. Ya karena lagi dan lagi badannya sisa Ray dan Ray di sini under level. Kondisinya pun kalau misalkan dia ketemu sama Karinya Brans, dia bakal dihancurkan. Apalagi Karinya udah selesai dengan Golden Staff. Akan mempermudah dia juga untuk bisa mendapatkan permainan front to back. Apalagi ditambah sekarang Lord yang udah mulai muncul. Bisa menjadi Lord tambahan power bagi EVOS Glory untuk menuju ke angka 10.000 gold. Ya, masalahnya Annabelle ini Radiant Oracle loh. Magic 4 damage dari teman-teman Geek ini nggak bisa masuk sama sekali. Bahkan life band dari Ray pun ya udah kayak gak terlalu berdampak gimana-gimana sama Annabelle. Ya ditambah lagi Fluffy selesai juga dengan Oracle. Tambahan lagi Regen untuk HP-nya dari Spell Vamp. Emblemnya Festival of Blood. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara Annabelle, sekarang tinggal 3 level lagi untuk mendapatkan 56 Magic Defense secara gratis dari Defense Magic Growth-nya. Wah ini susah banget sih sebenarnya ngomongin. Mid lane Ray. Oke Ray, dia masuk ke sebuah lubang macan. Yang di mana dijepit. bahkan mereka bermain dengan Sandwich Gaming. Aboy mau tidak mau Eternal Guard dikeluarkan untuk menyelamatkan kawanannya. Para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil mendapatkan Baloyski. Mereka berhasil menculik Baloyski, di mana kesempatan Baloyski untuk pulang tidak ada. Flicker telah dikeluarkan. Nggak ada pantalan untuk Garote dan juga Soliternya Profesor di sana. Oh ini semuanya kayak benar-benar ditutup dari winning condition-nya. Kayak Geekfam dipaksa untuk teamfight terus. Mereka pun gak dapetin momen untuk Abyssal Arrow-nya. Gak ada lagi padan kali ini. Kalau misalnya Ray tidak akan sangat-sangat lama di depan sana. Bisa kita perhitungkan dengan speedy lightning dan seluruh magical damage yang dikeluarkan dari Cloud. Ray gak bisa bertahan lama, tapi lihat I'm offended dan Flicker di sana tiba kembali terjadi langsung Sanete. Mainan for the free hit dari Brans. Itu yang sudah baru kita katakan. Bahkan merontokkan Ray di depan base-nya sendiri. Membuat para pasukan EVOS Glory. Mereka menahan dirinya. Mereka lebih fokus menuju ke dalam turret selanjutnya. Best turret. Walaupun dengan saat ini Garote dan Soliter bisa dimasukkan terhadap Annabelle. Tapi Dreams menutup itu semua. Dan Baloyski, dia tidak mau mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Ya masih bisa bertahan juga dari Geekfam.
Kehilangan satu buah base turret di Lord yang pertama, ini sebenarnya udah kerugian yang cukup ekstrim untuk mereka. Tapi ngomongin soal item nih, War X Brute Force, Luke, ya dia badan kedua sebenarnya, jadi dia perlu defense juga. Iya, tapi masalah utamanya juga physical damage-nya kurang di sini untuk bisa melumat habis bagaimana teman-teman dari EVOS Glory. Makanya minimnya physical damage ini yang membuat masalah baru bagi teman-teman dari Geek Farm. 3 untuk Magic Wand-nya, OTW Holy Crystal untuk Cadera. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban selama kalau kita melihat dari item-item Magic Defense-nya Annabelle dan juga Fluffy tidak bisa ditembus, itu menurutku tetap bakal jadi malapetaka buat Geek Farm. Mereka butuh Divine Glaives sekarang juga. Iya. Mana Genius One-nya juga nggak ada tadi ya? Nggak ada. Itu ngaruh banget sebenarnya. Tapi ya untuk ngomongin winning condition nih, split push-nya juga susah sebenarnya dari Geek. Ya mereka susah juga sih buat dapetin momentum. Karena mereka kan metodenya pick off di sini, tapi pakainya Selena. Dan kalau misalkan Abyssal Arrow-nya kena, selama EVOS Glory punya backup yang cukup, terutama dari Dreams, karena dari tadi Dreams yang menjadi korban, kayaknya mereka bakal fine-fine aja. Mereka bakal susah untuk di pick off 1 demi 1, kecuali emang mereka nggak bener-bener ada yang cover ya. Contohnya kayak dari tadi, mungkin kalau kita lihat Brands pun selalu di cover sama Dreams. Makanya nggak akan ada yang berani untuk melontarkan arrow ke arah dari Brands. Oh ya kelihatan ya, ini semua metode pick off-nya gagal gara-gara satu Minotaur doang loh sebenarnya. Ketika memang kenanya ke Minotaur, nanti dia bisa gampang banget balikin pakai Minion Fury. Dan front to back-nya benar-benar gak jalan. Lawan export yang udah lebih kuat dari item itu susah banget. Thanks to Favor, thanks to Flask of the Alsis atau foto. Item yang tentu sangat menunjang sekali bagaimana durabilitas dari EVOS Glory untuk teamfight jangka panjang. Ketika memang teman-teman dari Geek Farm bisa bermain dengan tarik ulur. Tapi EVOS Glory lebih bisa tarik ulur lagi. Dan menunggu momentum dari Dreams. Ketika siapapun yang mungkin out of position, Dreams akan langsung backup dengan cepat. Baru kali ini aku lihat Geek Farm dengan under yang 7.000 ini dan dia nggak berani kontes. Karena pertama mereka bukan pakai balai initiate, mereka bukan pakai balai badan dan mereka cuma bisa berada di dalam base. Biasanya dalam 7.000 gold difference saja, Mereka balai dan berani. kawan-kawan itu nggak kenal gentar, Prof. Ya masalah utamanya adalah karena mereka tidak membawakan hero-hero yang bisa instan terhadap pick off tersebut. Jadi untuk ngebuatin sebuah setup mereka nggak bakal semudah itu. Harus ada Abyssal Arrow-nya, harus ada Ray di depannya. Jadi terlalu banyak syarat yang bisa dijalankan setelah nantinya Geek Farm bisa menjalankan juga rotasi pick off-nya. I'm a fan, lihat dikeluarkan mereka Annabelle. Tapi lihat Trent dengan responnya sangat cepat. Mengimpact di arah mid lane, memecah belah di arah bottom lane. Gak ada yang fokus karena Lord. Kadera semaksimal mungkin memberikan sedikit pertahanan. Langsung diselesaikan dengan sangat cepat job desk dari seorang Kadera. Tapi Kadera, tugasmu belum sampai di situ. Lihat super wave yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Harusnya masih kuat sih, karena mereka unggul dari jumlah juga. Dia bisa regen unlimited juga di dalam base. Masalahnya tadi gue sempat lihat Brandsnya pakai BOD, Be. Dia udah super fat mungkin ya. Iya ya, dan mungkin pede juga sih di sini posisinya Lim. Makanya dia langsung build Blade of Despair. Mau nggak mau dia butuh damage yang lebih pasti untuk menumbangkan Ray di lini depan. Dan mau nggak mau juga kalau misalkan kita melihat bagaimana keadaan dari teman-teman Geek Farm, mereka cuma bisa melakukan defense dan berharap kepada Nathan. Nathan late game, kita tahu sendiri powerful banget. Dengan serangan dari Theory of Everything, dengan satu basic attack dia bakal nyerang 2 kali. Seberapa banyak pun Lord, udah pasti bakal ke-deny semuanya. Dan itu cepet loh. Clear-nya cepet banget untuk Nathan. Cepet banget. Nah ini jadi masalah juga sebenarnya buat Fluffy kan. Kayak Lord aja cepet, gimana Viraga armornya Fluffy. Nah kalau ngomongin soal damage deal, ya memang Fluffy juga bisa ngelawan balik lah. Dengan Fire Missile-nya. Namun yang gue rasa ketika memang Viraganya pecah nanti itu udah bakal bahaya banget. Luke bisa masuk, Ray bisa masuk. Dan Geek ini pakai 4 sisi loh dari hero-nya. Iya. Apalagi ini untuk Fluffy kan jatuhnya juga dia true damage ya. Jadi nggak bisa di-deny pakai Wind of Nature. Ya yang memang diandalkan saat ini adalah Cloudstone untuk menangkap ke arah Kadera di arah belakang sana. Distraction-nya memang ke arah Fluffy. Tapi kalau misalnya Kadera kali ini dia tahu dia pakainya Flicker bukan Purify. Jadi dia punya nyawa tambahan, Prof. Beda. Iya. Karena mostly apalagi dengan ada Minotaur seperti ini, jawabannya adalah Purify. Tapi mungkin yang dipikirkan seorang Kadera adalah gimana caranya dia harus kabur ke arah belakang kalau udah dijepit. Habis ada Entropy, mungkin langsung bisa dia gunakan tuh flickernya untuk escape. Dan sekarang setelah Cadera menyelesaikan satu Divine Glaive, ini makin yakin kalau misalkan late game potensinya ada untuk Geek Farm. Tapi EVOS Glory juga harus lebih berhati-hati. Mereka harus lebih bertahan dulu melakukan freeze terhadap minion agar nantinya mereka tidak kekejar dari segi goldnya. Dan Rose Gold Meteor, item yang cukup bijak dari sini. Kita melihat Brands dengan item defense terakhir dari teamfight, mau dipaksakan? Oke. Enggak kayaknya. Mereka mencoba untuk membuat Fluffy pecah dulu Viraga armornya agar Fluffy tidak bisa langsung memegangin sisi dari seorang Ray. Bahkan di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka mengungguli dari laningnya. Lihat bottom lane laning yang dimiliki para pasukan EVOS, mereka tidak harus worry dengan apapun. Dan bahkan satu kesempatan Kadera muncul di map, ini merubah segalanya yang ada di pit lord.
Ya bahkan belum di all in juga. Semua vision bisa dibuka dengan aman karena Baloy menggunakan row-nya. Dan sekarang lihat, perbedaan gold yang sudah mulai menipis lagi dari 9.000 ke 7.000, Geek berani untuk kontes. Ya ini lagi yang seperti yang kita bilang, harusnya dia di 7.000 berani. Tapi kalau tadi concernnya mungkin mereka nggak punya badan. Tapi kali ini seperti biasa Geek akan melancarkan serangannya. Fluffy menjadi pilihan utama. Damage yang diberikan cukup, tapi lihat Baloy sekali masuk ke dalam dia nggak bisa keluar lagi dan itu berbahaya, Lim. Makanya nih, Lordnya masih ada Dance Lord juga kali ini bersama dengan EVOS dan Geek. Bawahnya ini bakal jadi ancaman terbesar, namun EVOS nggak buru-buru, dia tahu bawahnya menang. I'm a Fantastic keluarkan mereka menuju ke arah Anvel. Save. Lihat damage yang diberikan di depan sana. Sangat besar tapi Anvel dengan adanya darah abu-abu yang dia miliki. Dan bahkan memberikan Empress Sword yang sangat kuat. Dia masih berada di garis depan. Yang cukup berbahaya adalah saat kondisi seperti ini. Memaksa Fluffy masuk ke dalam. Membuat distraction yang sangat besar. Dan bahkan melihat Kadera dengan seperempat darah ini adalah keberanian yang sangat tinggi. Lihat di arah bottom lane-nya. Wave mendorong. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada hambatan kembali. Harus mererakan Lord kali ini Geek Fam. Mereka harus fokus dengan defense. 3 Divine Glaive, B. Udah diamanin sama Geek. Iya, tapi masalahnya masih belum cukup sepertinya untuk bisa menumbangkan di lini depannya. Terlalu kuat juga untuk status terbaru, di patch terbaru juga. Bagaimana tank jungle yang powerful banget, apalagi dari Radiant Armor. Semakin banyak magic damage yang dia terima, stacknya akan terus bertambah. Dan itu yang membuat Anvel gak bisa untuk di all in ketika berada di dalam pit dari Lordnya. Terlalu kuat. Kayak butuh timing yang ada di area jungle atau bahkan mungkin di depan base. Mungkin timing sesaat lagi yang akan terjadi di depan base dari Geek Farm. Oke, kita lihat setup yang pun terjadi di dua wave yang berbeda. Di arah top lane dibiarkan sendiri dengan super wave ini yang membuat Kadera telah mengeluarkan entropinya. Tapi Fluffy gak peduli apapun yang terjadi, menjelaskan Kadera dan beda Pore. Double stun dikeluarkan, fokus ke arah belakang. Tapi nampaknya Ray harus pecah kembali. Kadera menjadi tulang punggung keluarga yang satu-satunya yang bisa meng-clear dengan sangat cepat. Dan membuat EVOS masih tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Kadera. Satu-satunya sosok yang bisa memberikan damage yang besar. Benar semua apa yang diberikan EVOS. Tapi Kadera gak boleh terperangkap di belakang sana. Kadera menjadi pilihan utama dan bahkan ada Pai. Hilang. Wabak kamu coba dong Kadera dong party EVOS Glory. Take the game one. 1-0 Israel. Geek Fam masih di dalam mimpi buruknya sendiri karena belum berhasil mendapatkan game dari kemarin. Dengan adanya Selena Rom yang dimunculkan, Baloyski, ikonik dari Selena juga masih belum mampu menumbangkan macan putih di game yang pertama. Solid team fight dari EVOS Glory, tarik ulurnya juga sangat manis. Ditambah lagi dengan favor heal dari Minotaur, membuat team fightnya di jangka panjang. EVOS Glory menunjukkan bagaimana cara endgame mereka yang sangat-sangat flawless. Ditambah lagi mereka tahu bahwa mereka juga sering main Nathan dan memang power defense-nya sangat kuat. Permainan ofensif pun tidak ragu-ragu diberikan. Wow, terlihat ya. Dengan game yang pertama, EVOS Glory sangat-sangat membara juga. Geek Fam mereka harus menemukan celah secepat-cepatnya. Karena kemarin pun mereka kalah dengan skor 2-0, apalagi dengan rasio game yang cepat banget loh. Iya, tapi Kemarin kalau misalkan 15 kan? Kalau misalkan emang Geek Farm-nya menang, mereka pun menangnya dengan reverse sweep dan itu menurutku cukup berat kalau kita ngomongin soal klasmen. Iya. Yang menjadi salah satu main course dari pembahasan kita selama mungkin dari minggu yang kelima sampai dengan minggu yang keenam. Wow, kita lihat di sini EVOS tahu Kadera bener-bener ngedeal damage yang bahaya banget. Di all in, tim masuk, ditabrak, gak dikasih nafas sama sekali. Udah semuanya dikeluarkan sama Kadera di sana. Iya. Bahkan Lordnya tuh clear cepet banget tadi. Cepet banget. Iya. Tapi kita bisa ngelihat sendiri di mana Kadera itu menjadi target the most wanted person dari Geek Farm. Iya. Tapi jujur tadi Claw tahu yang kenain dia tuh pakai Eternal Guard Curian kan. Semua Itu langsung rusak langsung semua setupnya dan gak ada Ray juga, kebetulan Ray-nya udah tumbang. Dreams loncat, Fluffy masuk. Karena kan memang terlihatnya adalah gimana caranya mereka fokus ke arah Fluffy. Tapi lihat. Bakar terus Gi, iya. Iya, sini dia MVP di game yang pertama. Menyala bosku, menyala abangku, nyalain sendiri apinya abangku. Iya, itu dia. Nyalain sendiri pakai X-Board lebih tepatnya. Karena dengan fire missile-nya dia bakal terus-terusan memberikan true damage dan juga slow effect karena dia padukan juga dengan adanya Ice Queen One. Udah pastilah untuk pengejaran ada Brute Force, ada War Axe, semuanya paket lengkap.
Apalagi dia untuk emblem pertamanya ini jarang-jarang nih pakainya agility. Karena mostly kalau nggak bawa firmness pakai vitality. Karena kan 2:11-nya itu yang bakal jadi salah satu Iya. alasan kenapa X-Board bawanya vitality. Tapi ini kenceng banget sih larinya Be. Dari War X, Ice Queen, dari Brute Force. Dia nambah Agility. movement speednya, agility juga. Pantesan dia enak banget untuk ngepoke-nya. Cuman ya gue ngelihat semenjak ada Selena dari Geek Fam dan sampai menit kelima belum dapetin kill, gue ngerasa itu Selenanya udah, Something wrong. ya udah ada yang salah ya. Karena Selena sama Baxia early game pressure. Bener banget. Di Turtle aja kayaknya kita nggak lihat koneksi itu sih sebenarnya. Kayak yang dimana Turtle itu adalah tempat yang paling bagus untuk tim fight-nya Baxia dan juga Selena. Tapi dari tadi di 2 menit awal, 4 menit bahkan mungkin kita melihat belum ada first blood sama sekali dari Geek Fam. Yang menandakan kalau ya berarti teman-teman dari EVOS Glory yang bakal pegang kendali gamenya. Kalau misalkan dilihat dari hero udah kelihatan ada Kari, ada X-Board, 2 hero yang sangat-sangat scaling banget. Sangat-sangat membutuhkan item, level, dan juga gold. Jadi sangat-sangat wajar ketika ternyata mid game ini dipegang kendalinya oleh teman-teman dari EVOS Glory. Ya udah pasti sampai late game pun mereka akan pegang kendali tersebut. Ya niatnya front to back sih, jadi yang ada di depan itu akan coba dimakan. Kalau Fluffy cuma makan Piraga, kalau Annabelle nggak kuat, ya ini serba salah juga sebenarnya Geek. Iya. Apalagi kalau kita melihat ya cara untuk eksekusi gamenya tadi pas entropinya benar-benar udah dibuka. Tapi Cadera nggak bisa menggunakan entropinya sama sekali. Di sini momentumnya. Nih momennya nih. Iya. Dia buka entropi ke belakang. Nah, dia ketahan di depan sana. Dan dia sempet memang ke belakang tapi Fluffy Brands di sana udah ready untuk menutup potensi escape dari Cadera. Karena dia nggak expect ketika Dreams injek dia. Mhm. Jadi entropi sedikit terlambat bro. Karena damage deal masih masuk. Aduh, sampai diingetin tuh sama teman-temannya tuh. Iya kan dia ini fire missile, Iya. tapi kenapa pakai 7 katanya kan kita lagi ke 7. Oh iya sorry. Ditepok Iya, kan iya, sama iya. temennya tuh. Gak apa-apa kok, Regi aman ya. Fluffy, Aman, Regi, MVP aman. game 1 bebas. MVP bebas. Dan tadi emblem udah di breakdown sama KB juga dipakai Urage. Cuman ya, gue ngeliat situational emblem dari Brands ini yang bagus juga. Ketika match up sama Selena, dia sadar oke, butuh defense tambahan, firmness solusinya. Ya tapi aku lebih ke amazed ketika Brands lebih memilih ke arah basic command emblem pas lawannya Nathan. Karena dia tahu nih kalau misalkan ngomongin lawan Nathan, Nathan kan boros juga hitungan mananya walaupun mungkin udah di-adjust kemarin. Ya. Ada buff, penggunaan mana dari Nathan ini dikurangi. Tapi kan kalau ngomongin soal clear wave, Nathan udah pasti jauh lebih powerful. Makanya Brands imbangi itu dengan regen hybrid yang tentunya bakal membantu dia dalam laning. Ya, jadi jadi- dia bisa spam untuk skillnya. Berani adu trade juga gak sih tipis-tipis gitu kan. Mhm. Jadi kayak kena cicil pun dia ya regen lagi, aman. Nah, buat teman-teman mungkin ini sedikit ya, sadar nggak sadar, mungkin semenjak minggu yang keempat lebih tepatnya, sebelum kita libur panjang, ini MPL nih untuk gold laner rata-rata bakal bawa ke basic command emblem. Benar ya. Dan itu yang mungkin perlu di concern juga untuk beberapa pemain gold laner, karena alasannya adalah biar nanti kalian tuh bisa lebih nge-spam untuk skillnya. Dan regen darahnya tuh kenceng tau Be. Kenceng Kerasa banget kenceng gitu kan. banget. Walaupun udah di nerf ya dari yang sebelumnya 15. Ya, Tapi ya tetap aja. Apalagi kalau kayak Roger gitu kan, wah itu basic command enak banget. Nah, ya untung kalau kita ngomongin soal nerf, untung emblem support juga udah sedikit di nerf. Jadi untuk efeknya ya sama lah kayak Flask of the Oasis. Tapi untuk Rich Guy by UBS Gold kelihatan masih ada Brands juga yang tersenyum di sana. 835 gold per menit. Ya dia lumayan free sih sampai bikin BOD. Iya ya, dia bikin Blade of Despair, tadi sepatunya juga dia jual jadi Rose Gold Meteor. Ya walaupun sekarang Rose Gold Meteor lebih murah harganya 300, tapi ya efek dari Magic Defense-nya juga kan berkurang. Jadi sangat wajar sih harusnya menurutku untuk penggunaan dari Rose Gold Meteor. Karena ada tambahan juga kan untuk movement speed ketika dia berada dalam